siap menggabrak industri pertahanan alutsista Indonesia kini dipacu Go ASEAN. Apa ceritanya guys? Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkorup Channel guys. Apa kabar anda yang menonton video ini? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sentiasa sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Tidak lupa juga kepada anda yang baru ke channel ini, saya ucapkan selamat datang. Dan kepada anda yang sudah subscribe ini channel, selamat bergabung, salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya untuk anda semua guys, walau di mana juga anda berada guys. Semoga dengan reaction saya ini dapatlah sedikit berkongsi info kepada anda dan juga semoga sedikit dapat menghiburkanlah, begitulah ceritanya. Jadi guys, untuk makluman anda kepada yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi di channel ini saya ada banyak video reaction guys. Jadi anda bolehlah tengok di sini dan jangan lupa subscribe-nya guys sekali ya. Oke, sebab subscribe itu gratis. Jadi pada kali ini saya mau react satu tajuk yang agak menarik guys, yaitu siap menggebrak industri pertahanan alutsista Indonesia kini dipacu Go ASEAN. Pergi ke ASEAN gak gitu dia bilang. Jadi sebelum saya react nih, saya mau maklumkan kepada anda bahwa ini video saya tengok daripada Indo Magazine Channel. Dia punya channel lah guys. Jadi kepada anda yang belum lagi subscribe Indo Magazine, bolehlah tengok di channelnya. Banyak dia berkongsi tentang berita-berita militer, kebanyakannya lah. Jadi guys, jom kita react video ini. Dan di belakang nanti saya bagi komen lah sedikit tentang apa yang saya dengar nih berkaitan dengan tajuk yang saya sebutkan tadi itu. Jadi jom kita saksikan sama-sama juga kita react video ini guys. Tapi sebelum itu, bagi anda yang belum lagi subscribe, bolehlah tekan dulu subscribe itu, baru sama-sama kita react. Jadi dengan kiraan 1, 2, dan 3, jom kita saksikan guys. Oh, nah, banyak ini alutsista. Ini kapal buatan Indonesia nih kan? Ini ke harimau loh. Nah, seperti yang kalian tahu, Indonesia saat ini memiliki ragam perusahaan pertahanan, pembuat senjata dan sistem pertahanan, baik itu milik negara ataupun yang dimiliki oleh pihak swasta, bos. Milik negara misalnya ada PT Pindad, PT Dahana, PT PAL dan lain-lain. Sedangkan swasta pun tak kalah banyak. Ada PT Lundin, PT Sari Bahari. Saya ingat PT PAN dengan PT Pindad sejak guys. Oh, banyak rupanya PT Sari ini, PT Sari Bahari. Saya lupa sudah maksud PT itu guys. Apa sudah itu guys? Itulah kan, banyak betul saya react guys, tapi sampai terlupa guys. Nanti kamu bagi tahu balik guys. Oke, kita lanjut. PT Palindo Marine, PT Indo Guardika, PT Info Global dan masih banyak lagi bos. Banyak kok. Kemudian terkait industri pertahanan Nusantara yang bisa dibilang cukup banyak ini, Indonesia pun kini mulai dipacu, didorong untuk Go ASEAN. Artinya kita Indonesia pun harus bisa merajai pasar ekspor alat pertahanan di skala ASEAN. Mulai dari ASEAN dulu nih bos. Masya Allah. Beritanya dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Saya ingat tepat lah masanya, sebab kalau di Asia Tenggara nih, Indonesia merupakan tempat teratas dari segi kemiliterannya. Masakan negara lain tiba-tiba kasih keluar produknya, sedangkan militernya pun di Asia Tenggara mungkin bukan tempat pertama. Tapi Indonesia ngamlah begitu. Kalau dia yang dijadikan sebagai untuk di Asia nih, dia yang pengeluar ataupun pencipta barang-barang alutsista ketenteraan tuh bolehlah negara lain beli yang berhampiran kan. Itu pandangan saya sejaklah guys. Nanti kamu boleh komen lah apa pandangan kamu. Oke, jom kita lanjut. Mewartakan bahwa kini Kementerian Perindustrian pun mulai mendorong industri pertahanan dan keamanan Indonesia agar bisa unggul di ASEAN, di Asia Tenggara. Hal ini pun disampaikan oleh Menteri Perindustrian, yaitu Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Saat ini dikatakan bahwa pangsa pasar ekspor industri pertahanan Indonesia sudah menjangkau negara-negara di kawasan ASEAN.
Di antaranya ada tengok. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, dan Myanmar. Ramai Bahkan rakan-rakan telah negara mencapai yang beberapa berhampiran, guys. negara di benua Afrika. Nah, untuk memacu peningkatan kemampuan industri pertahanan Indonesia ini, maka upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi tinggi sekaligus mengoptimalkan penggunaan bahan baku lokal, bos. Artinya, dengan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, seperti misalnya bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain, maka produk-produk industri pertahanan Indonesia pun diklaim akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, sekaligus bisa menjadi raja di ASEAN. Raja di Kemenperin ASEAN pun dikatakan juga akan mengawal proses produksi di industri serta berupaya menciptakan pasar bagi produk-produk alat pertahanan Indonesia. Nah, untuk meningkatkan produktivitas Ini dan drone. daya saing industri pertahanan dikatakan ada banyak cara, Bapak bos. Jokowi. Salah satunya dengan melakukan kerjasama untuk pengembangannya. Mungkin di sini maksudnya kerjasama dengan perusahaan pertahanan lain yang lebih maju, misalnya dari negara Rusia, Amerika, dan lain-lain. Kemudian, Tapi ngem juga lah, sebab perusahaan yang dimaksudkan tadi oleh admin nih, sekarang nih Indonesia dia dengan negara-negara lain seperti Rusia, China, Amerika bagus, guys. Jadi tidak mustahil boleh dapat berkongsi apa ini tadi, macam dia minta sedikit lah untuk ilmu apa ini, transfer, orang bilang transfer teknologi itu, gitu. untuk meningkatkan Daripada TKDN negara-negara industri lain tadi pertahanan, itulah. caranya adalah dengan membentuk holding cluster industri pertahanan dan Holding keamanan cluster. nasional. Jadi, semua industri yang terkait dengan pertahanan, mulai dari hulu, pembuatan bahan baku, hingga hilir, di dalam negeri akan digabungin tuh, bos. Dan dibuat rantai kerjasamanya, atau istilah lainnya, rantai pasok. Semua rantai langkah-langkah pasok, ini pun dikatakan dapat mendorong semakin bertumbuhnya industri di dalam negeri sehingga ini berdampak Pitilen pada Dahana. peningkatan ekonomi nasional serta betul. juga dapat meningkatkan utilisasi industri nasional dan meningkatkan efisiensi industri sehingga harapannya menjadikan Indonesia mampu bersaing di pasar global. Hal ini betul. pun dikatakan berjalan paralel atau searah dengan upaya pengurangan impor yang ditargetkan mencapai 35% pada tahun 2022 mendatang. Selain ngam-ngam nih. itu, pemerintah pun turut memberikan perlindungan, bos, dalam perluasan usaha Pak Jokowi dan ini peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan. Untuk itu, industri pertahanan berhak memperoleh insentif fiskal, termasuk pembebasan bea masuk dan pajak, jaminan atau pembiayaan industri pertahanan atas pertimbangan KKIP, yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia. Nah, selain itu Kemenperin pun juga mendorong optimalisasi kebijakan imbal dagang, kandungan lokal, dan offset untuk pengembangan kapabilitas industri hulu dalam memasok kebutuhan industri pertahanan di Indonesia. Nah, Inilah mantap. Semoga sistem yang akan digenjot Kemenperin ini pun dapat berjalan dengan lancar dan maksimal ya, bos. Amin, Dengan amin, harapan ia mudah-mudahan. dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan hasil produknya dapat menguasai pasar alutsista ASEAN. Buat titip pindad nih. Mantap. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju. Salam Indomax. Indo Waalaikumsalam. Magazines. Guys, memang hebat-hebat berita terakhir-akhir nih, guys. 2-3 minggu saya react tentang Indonesia dan juga militer-militer nih. Banyak info-info yang baru dan adalah info yang menarik lah untuk saya react di channel ini. Yang ini adalah salah satu yang perlu juga kita ketahui sebagai info untuk semua, bahwa negara Indonesia sekiranya di acu ataupun digembling dia punya tenaga kemahiran dan juga kepakaran, memang negara Indonesia layak untuk membuat alutsista daripada negaranya sendiri, disebabkan salah satunya dia kalau di Asia Tenggara memanglah nomor 1 kekuatan militer, dan hubungannya nih dengan negara-negara luar amat baik, guys, seperti Rusia, China, Amerika. Jadi hubungan-hubungan tuh sekurang-kurangnya dapatlah manfaat daripada hubungan tuh, yaitu salah satunya adalah transfer teknologi kepada negara Indonesia. Selain daripada itu, negara Indonesia dari segi kekayaan sumber alamnya, guys, seperti emas, lepas tu tembaga terbesar tuh, guys, di dunia. Dan Indonesia juga mempunyai, seingat saya lah, dia mempunyai nuklir, guys. Jadi
kalau dibuat setakat untuk yang bahan-bahan yang kecil-kecil nih, tidak ada masalah lah. Kecuali lah mungkin atom begitu kan, itu perlu kelulusan antarabangsa mungkin gitu. Tapi apapun untuk keseluruhannya, negara Indonesia ini adalah satu negara yang sekarang nih bertambah meningkat. Dia punya ekonomi, dia punya pertahanan, dia punya sosial. Tidak heranlah sebab dari segi jumlah penduduk di negara Indonesia nih sehingga 300 juta guys. Bayangkanlah 300 juta tuh, daripada 300 juta tuh mesti banyak yang pemikir-pemikir ataupun yang ilmuwan-ilmuwan yang lahir yang ada di negara Indonesia tuh untuk dorang boleh majukan, angkat dorang ni untuk majukan negara. Jadi negara-negara jiran-jiran pun dapat menumpang dia punya teknologi dan juga dapat saling bertukar-tukar mungkin, ataupun dari segi ekonomi itu dia berjalan lah. Antara Asia Tenggara sejak pun boleh menjana ekonomi, begitu. Jadi hubungan itu pun bertambah erat, dan mungkin dari segi kekuatan di ASEAN pun bertambah kuat. Begitulah dia punya kesimpulan yang saya dapat buat. Jadi guys, apa pandangan Anda terkait dengan siap menggerbak industri pertahanan alutsista Indonesia kini dipacu Go ASEAN? Anda boleh komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Kepada Anda guys, sebelum tutup ini video, bagi Anda yang belum lagi subscribe Tengkorup Channel, tekanlah butang subscribe sekali. Jadi itu saja, dan sebelum terlupa saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan kepada semua warga negara Republik Indonesia, ya, dan juga negara Indonesia lah khususnya. Selamat menyambut bulan kemerdekaan ya kepada Anda pada 17 Agustus nih. Tidak lama lagi, berapa hari bulan lagi? 5 hari lagi guys. Ini saya record ini 12 hari bulan 8. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5 hari lagi negara Indonesia akan menyambut sampai ulang tahunnya kemerdekaan guys. Jadi begitulah, Malaysia juga akan menyambut bulan kemerdekaan tetapi pada 31 Agustus. Jadi merdeka guys, kita raikan. Semoga negara Malaysia dengan Indonesia kekal aman, damai dan makmur, dan semoga silaturahim ini sentiasa kukuh guys, tanpa ada masalah ya. Kita jagalah hubungan nih baik-baik, jangan ada persengketaan. Kalau yang sikit-sikit tuh biasalah guys di media sosial. Jadi kita nih yang normal nih guys, kita jagalah supaya negara kita kekal aman, damai dan makmur. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi guys di video akan datang. Bye.